Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya izin duduk ya Bu ya. Ya, silahkan. Ibu boleh minta waktunya sebentar Bu. Boleh. Perkenalkan Bu, saya perawat Seperja Bahtiar Bu. Ini dengan Ibu siapa Bu? Ibu Nutria. Ibu Nutria ya? Iya, Ibu Nutria suka dipanggil apa Bu? Ibu Nutria aja. Ibu Nutri ya? Iya. Oh, baik Ibu Nutri. Tujuan saya ke sini yaitu akan melakukan penyuluhan terkait operasi sesar. Nah, untuk apa namanya? Untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit Bu. Dan tempatnya di sini ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya, bersedia. Kalau Ibu bersedia, saya persiapkan dulu Ibu alat dan medianya Bu. Oke Bu. Di sini saya menggunakan alat laptop ya Bu ya untuk medianya biar bisa untuk mempercepat pemahamannya. Nah, Ibu apakah sudah siap Bu untuk dilakukan penyuluhan Bu? Iya. Baik Bu. Di sini bisa dilihat sendiri Bu. Pengertian dari operasi sesar adalah pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding uterus Bu. Nah, itu menurut Sarwono Bu tahun 2005. Dan ada juga Bu yang mengatakan pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding rahimnya Bu. Itu menurut Mansjer tahun 2021 Bu. Nah, jenis pembiusan pada operasi sesar ini ada dua Bu, yaitu anestesi spinal, yang dimana anestesi spinal ini Ibu akan sadar selama proses operasi berjalan dan dapat langsung berinteraksi dengan bayi sesaat setelah dilahirkan. Anestesi ini juga dikenal dengan sebutan pembiusan lokal Bu. Dan yang keduanya bisa dilihat Bu, pembiusan anestesi general atau umum ya Bu ya. Pembiusan umum ini dilakukan secara total Bu, sehingga Ibu akan kehilangan kesadaran selama proses operasi sesar berlangsung Bu. Jadi Ibu tidak sadarkan diri ya bisa terjadinya operasi sesar Bu. Yang dimana ada beberapa Bu. Yang pertama yaitu diakibatkan oleh plasenta previa centralis dan lateralis, yang dimana itu menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir Bu. Dan yang keduanya itu diakibatkan panggulnya menyempit Bu. Dan yang ketiganya disproporsi cephalopelvic, yaitu ketidakseimbangan antara ukuran kepala dan panggul ibu. Dan yang keempatnya yaitu ruptur uteri, adalah robeknya dinding uterus pada saat kehamilan atau dalam persalinan dengan atau tanpa robeknya perioneum visceral Bu. Dan selanjutnya yaitu yang kelima partus lama Bu. Dan yang ke-6 yaitu partus tidak maju. Dan yang ke-7 yaitu preeclampsia, dan hipertensi Bu. Dan yang terakhir Bu yaitu penyebaban dikarenakan oleh malpresentase janin Bu. Oke Bu, bisa dilihat Bu. Selanjutnya kita ke perawatan operasi sesar Bu. Oke Bu, perawatan atau pasca sesar Bu memang membutuhkan waktu yang lebih lama Bu dibandingkan persalinan normal. Pasca operasi sesar, Ibu akan menjalani masa rawat inap bila diperlukan. Tenaga kesehatan akan rutin Bu melakukan pengawasan terhadap kesehatan Ibu, seperti memantau tekanan darah, suhu, jumlah urin yang tertampung, kondisi rahim, jumlah darah yang keluar pasca operasi, serta pemeriksaan laboratorium bila diperlukan Bu. Nah Bu, agar perawatan pasca sesar berlangsung aman dan lancar Bu, ada beberapa tips Bu sebelum dilakukan operasi sesar. Yang pertama yaitu pola istirahat Bu. Kemarin Bu di biusnya menggunakan bius apa Bu? Kemarin saya di bius spinal Pak. Oh, di bius spinal ya Bu. Kalau anjuran dokter itu Ibu harus diharuskan berbaring selama 12 sampai 24 jam Bu, tergantung instruksi dokter nanti Bu. Nah, yang keduanya itu Bu asupan nutrisinya Bu. Ada asupan nutrisi Bu pasca operasi ya Bu ya. Untuk pemenuhan nutrisinya
kebutuhan makanan dan minuman, sementara akan diatur oleh tenaga kesehatan Bu sesuai petunjuk ahli anestesi. Pemeriksaan akan terus dilakukan Bu, yaitu dengan memperhatikan kondisi bising usus dan tidak selalu harus buang angin Bu. Nah tadi kan Ibu di biospinal ya Bu ya, yang dimana asupan nutrisi ini pada operasi dengan biospinal ini Ibu dapat makan dan minum setelah selesai operasi, karena pada pembiasan lokal aktivitas usus tidak terpengaruh Bu ya Bu ya. Nah Ibu yang harus diperhatikan minuman yaitu untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan air putih untuk mengganti cairan dan menghindari kehilangan cairan Bu. Nah kalau untuk makanannya Bu, yaitu yang mengandung protein ya Bu ya, yang mengandung kalsium, yang mengandung karbohidrat, yang mengandung zat besi, dan yang mengandung vitamin C ya Bu ya. Oke Bu, dan setelah kebutuhan nutrisi, minuman dan makanan, kita lanjut Bu kepada mobilisasi gerak Bu. Setelah pasca sesar, Ibu disarankan untuk melakukan banyak gerakan jika dirasakan efek bius sudah berlangsung hilang ya Bu ya. Mobilisasi dini dilakukan secara bertahap Bu. Nah tahapan mobilisasi dini pada Ibu setelah dilakukan operasi sesar, tadi Ibu biospinal ya Bu ya, yaitu mobilisasi geraknya selama 24 jam. Ibu disarankan untuk berbaring tanpa bantal atau dengan bantal tipis ya Bu ya. Setelah 24 jam Ibu latihan miring kanan miring kiri, kemudian Ibu dianjurkan untuk dapat memulai belajar untuk duduk Bu. Setelah Ibu dapat duduk, Ibu dianjurkan Ibu berjalan seperti biasa ya Bu ya. Oke Bu, setelah itu Bu dilanjut ya Bu, yaitu untuk mengurangi rasa nyeri Bu setelah pelaksanaan operasi sesar Bu. Oke, dimana penata laksanaan nyeri secara ada dua Bu ya, dimana penata laksanaan nyeri secara farmakologis dan yang keduanya yaitu secara non farmakologis, yang dimana secara farmakologis yaitu penata laksanaan nyeri secara efektif untuk nyeri sedang dan berat. Penanganan yang sering digunakan untuk menurunkan nyeri biasanya menggunakan obat analgesik ya Bu ya. Kalau non farmakologis Bu, yang dimana kombinasi penata laksanaan nyeri farmakologis non farmakologis dapat digunakan untuk mengontrol nyeri Bu, agar sensasi nyeri dapat berkurang serta masa pemulihan tidak memanjang. Nah, metode non farmakologis bukan merupakan pengganti obat-obatan Bu. Tindakan ini diperlukan untuk mempersingkat episode nyeri Bu yang berlangsung hanya beberapa detik atau menit. Dalam hal ini terutama saat nyeri hebat yang berlangsung selama berjam-jam atau berhari-hari, mengkombinasikan metode non farmakologis dengan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif Bu untuk mengontrol nyeri. Pengendalian nyeri non farmakologis menjadi lebih Bu, lebih murah, lebih mudah dan efektif Bu, tanpa efek yang merugikan Bu. Oke Bu ya. Selanjutnya Bu, penanganan nyeri secara non farmakologis terdiri dari yang pertama massage cutaneous Bu, dan yang kedua yaitu terapi panas Bu, dan yang ketiga distraksi Bu. Oke Bu, dan yang keempatnya yaitu relaksasi ya Bu ya. Dan yang kelimanya Bu, yang terakhir tetap menyusui pasca operasi sesar ya Bu ya. Dalam posisi menyusui ini yaitu Bu, dalam posisi tidur Ibu dapat menyusui dengan cara Ibu miring ke satu sisi dengan bayi didekatkan di dada menghadap Ibu ya Bu ya. Kisapaan bayi akan merangsang kontraksi rahim dan pemulihan akan lebih cepat ya Bu ya. Nah mungkin itu Bu untuk materi atau bahan penyuluhannya ya Bu ya. Sudah selesai Bu. Apakah Ibu dapat dipahami Bu? Ya, kalau bisa. Oke Bu, kalau seperti itu apakah Ibu bisa mengulang Bu apa yang tadi saya disampaikan Bu, garis besarnya saja Bu? SC itu merupakan pembedahan untuk melahirkan janin dengan cara membuka dinding perut atau dinding uterus ya Pak. Ya Bu. Untuk penyebab dilakukan SC-nya sendiri
biasanya karena penyempitan panggul atau karena ukuran kepala bayi dan panggul tidak sesuai. Ya, betul Bu. Biasanya juga karena partus lama dan partus tidak maju ya Pak. Iya Bu, betul. Nah, baik Ibu sudah paham ya, sudah Ya. bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Mungkin cukup dulu ya Pak. Oh, udah paham yuk. Ya. Udah paham ya Bu, tidak ada yang ditanyakan. Nah, sekarang Bu, bagaimana Bu perasaannya setelah saya lakukan penyuluhan Bu? Atau pemahamannya paham apa enggak Bu? Alhamdulillah saya jadi lebih paham ya Pak tentang operasi sesar ini. Jadi kedepannya saya juga bisa melakukan hal-hal yang tadi Bapak sebutkan. Nah, baik Ibu ya, Alhamdulillah Ibu sudah paham. Dan untuk memvalidasinya Ibu, saya ingin bertanya Bu. Nah, apa Bu gejala dari operasi sesar ini Bu? Atau penyebabnya Bu? Kenapa penyebab terjadinya operasi sesar Bu? Penyebab dari operasi sesar ini biasanya karena plasenta previa ventralis dan lateralis menutupi sebagian atau seluruh seluruh pembukaan jalan lahir ya Pak. Terus yang kedua yaitu karena panggul sempit. Terus karena ruptur uteri adalah robeknya dinding uterus pada saat kehamilan Pak. Terus karena partus lama, partus tidak maju, dan yang terakhir karena presentasi janin ya Pak. Oke, Ibu pinter ya Bu ya. Satu lagi Bu ya, pertanyaannya yang dimana Bu, tadi kan ada nutrisi ya Bu ya. Nah, untuk kebutuhan makanannya itu yang diperlukan apa aja Bu? Untuk makanan yang diperlukan yaitu makanan kayak protein, kayak kalsium, karbohidrat, zat besi dan vitamin C ya Pak. Nah, baik Ibu ya, Ibu sudah pintar, Ibu sudah paham. Dan untuk rencana tindak lanjutnya, Ibu boleh Bu nanti dilakukan secara pribadi atau diaplikasikan oleh Ibu sendiri ya Bu ya tentang pemahaman ini, dan bisa juga nanti Ibu share ke keluarga Ibu atau ke tetangga Ibu atau di ruang lingkup Ibu ya Bu ya. Ya. Nah, seperti itu Bu, dan besok saya akan kesini lagi ya Bu ya untuk melakukan pemberian obat Bu untuk mempercepat kesembuhan dari operasi sesar ini ya Bu ya. Ya. Tentunya sesuai resep dokter ya Bu ya. Oke Bu, kalau seperti itu saya izin membereskan dulu medianya ya Bu ya. Ya silakan. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Mohon maaf dan sekian. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.